Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan kembali di malam hari yang indah ini. Kita mau bersekutu, menikmati hadirat Tuhan, menikmati setiap yang baik daripada Tuhan malam hari ini. Kalau Tuhan sudah menuntun langkah kita, mungkin dari sehari, aktivitas kita sampai malam hari ini, kita mau bersyukur kembali di malam yang penuh sukacita ini. Mari sama-sama datang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini jikalau kami boleh kembali di Mesbah Doa. Tuhan, satu kesempatan lagi untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau, menikmati indahnya kasih-Mu, hadirat-Mu. Bahkan urapan-Mu Tuhan mengalir atas setiap kami malam hari ini. Saat ini kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat penyertaan, pertolongan-Mu, perlindungan Tuhan, bahkan buat tuntunan Tuhan dari hari lewat hari, dari bulan ke bulan yang lain, dari tahun ke tahun, sampai saat ini Tuhan, Kau masih izinkan kami, Kau masih memberikan nafas hidup untuk kami. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindukan malam hari ini, kami mau bersekutu dengan Engkau, bahwa kami lebih dalam Tuhan, untuk merasakan bahkan menikmati hadirat-Mu. Jamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini, apapun situasi, apapun kondisinya, kami mau berserah penuh kepada Tuhan. Kami mau berharap hanya pada Tuhan saja. So kami tahu harapan kami tidak sia-sia saat kami menaruh harapan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Hanya nama Yesus yang sanggup memberikan jalan yang buntu sekalipun Tuhan sanggup menerobos. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Mari buka hatimu. Nyatakan setiap isi hatimu pada Tuhan malam hari ini. Yes. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami, peluk setiap kami, dekap setiap kami ya Kudus. Makasih. Satu yang kami rindukan ya Tuhan, selalu berada dalam hadirat-Mu. Itulah yang menjadi kesukaan kami, tinggal tenang dalam hadirat-Mu Yesus. Engkaulah sumber damai sukacita kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang beri keselamatan. Oh Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Yes Jesus. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah
bersekutu denganmu. Bawa kami Tuhan, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sebabnya di dalam hadirat Tuhan hati kami tenang. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan yang baru. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan damai sejahtera, sukacita kami melimpah. Satu yang ku rindu, bersekutu. Mari datang dengan segenap hatimu. Yes. Bawa kami Tuhan lebih lagi. Amin. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh. Yes, Jesus. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu. Ini yang kami rindukan. Kami bersekutu menikmati hadirat-Mu, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan kami Tuhan. Biar malam hari ini kami tenang di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus. Terima kasih. Mari ambil waktu sejenak saudara. Mari ingat-ingat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Sampai saat ini kita masih ada, sampai saat ini semuanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar.
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kasih-Mu, cinta-Mu atas setiap kami. Selain kami memuji, menyembah-Mu, biar segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama yang layak kami sembah, yang kami tinggikan hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Segala pujian, syukur bagi. Amin. Yes, Jesus. Kau di dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari nyatakan dengan segenap hati. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji. Yes, kami sembah Engkau Tuhan. Amin. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu. Yes. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji, segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sekali lagi. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Puji Tuhan, saudara,
Dalam hidup kita ini kita bersyukur bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan hanya memanggil kita, Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia memberikan janji kepada kita. Karena ya orang Kristen tuh bersyukur. Kita nih baca Alkitab itu begitu banyak janji-janji Tuhan loh. Ya, saya nggak tahu kalau yang lain, tapi yang saya tahu di Alkitab itu isinya itu semua janji Tuhan. Ya, dan janji itu luar biasa, saudara. Janji tentang pemeliharaan, janji tentang tuntunan Tuhan, janji tentang hidup yang berkelimpahan, semua janji diberikan kepada saudara dan saya. Dan tentunya Tuhan mau ketika kita menerima janji itu, kita imani dan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya menjadi orang yang percaya saja, tapi kita punya banyak kesaksian tentang janji Tuhan terjadi di hidup kita. Karena memang tidak semua orang akan mengalami janji itu. Hanya orang-orang tertentu yang akan mengalami setiap janji Tuhan itu dalam hidupnya, saudara. Kita buka bersama dulu Mazmur 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mazmur 12 ayat 6 dan ayat yang ke-7, saudara. Firman Tuhan berkata di sana, ya kita baca dengan suara yang keras. Mazmur 12 ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan apa? Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ayat berikutnya berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Saudara, dikatakan di sana bahwa janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Kalau kita mendengar janji manusia, saudara, saya mau tanya, manusia itu bisa bohong nggak? Ya, suami bisa bohong nggak? Kok ibu-ibu semangat sekali ngomong bisanya ya? Ya, ibu-ibu langsung bisa. Suami bisa bohong, bisa. Tapi suami di sini nggak ada yang bohong, amin. Insya Allah. Ya, istri bisa bohong nggak sama suami? Bisa. Banyak orang bisa berbohong, bahkan berani berjanji memakai nama Tuhan lagi, saudara. Tapi yang namanya manusia itu bisa tidak menepati janjinya. Ya, manusia bisa lupa, tapi setidaknya kita kalau menerima janji dari manusia, ya senang juga ya. Kalau ada orang yang berjanji ya, nanti saya sering begitu. Dulu saya pernah, saudara, diajak orang, Bu doain dong saya ini mau jual rumah. Mau jual rumah di Jakarta. Oke, saya berdoa. Ya, saya ini buka harga rumah saya ini 20 M. Saya mau jual 20 M. M itu miliar, bukan ember. Miliar. Berdoa, saudara. Dia bilang begini, sama saya dengan suami. Nanti Bu, kalau rumah ini laku, saya beliin ibu rumah deh. Yang seharga 500 juta. Ini 15 tahun lalu, waktu kami baru injak Jakarta. Harga 500 juta itu sudah lumayan rumah, 15 tahun lalu. Dia bilang, nanti kalau rumah ini laku, ibu doain, saya beliin ibu rumah yang 500 juta. Lalu waktu pulang saya bilang sama suami saya gini, janji manusia. Nggak usah dimasukin hati, ya. Didengar aja di telinga, karena kalau sampai hati nggak ditepati bisa sakit hati. Ya, oke. Dia telepon, Bu hari ini ada yang tawar Bu. Ya, saya naikin jadi 21 M. Ih, ada yang tawar dinaikin 21 M. Doakan ya Bu, ya saya berdoa. Besok telepon, Bu ada yang nawar, saya naikin 22 M. Ya,
Harusnya juga kan persenan buat rumahnya saya naik kan. Kalau naik juga harganya toh. Saudara tahu akhirnya rumah itu laku di angka 23 M. Ya, miliar. Saya bilang sama suami, ya udah waktu itu dia telepon pagi, Bu doain ya. Pagi ini saya ketemu notaris, ketemu sama pembeli. Di depan notaris, dia periksa semua surat, nanti kalau ini hari ini dia DP. Ya. Oke Bu, sukses semuanya ya, sukses. Sampai siang, sampai sore, enggak ada kabar. Ya, saya enggak mau tanya soal rumah 500 juta itu kagak. Yang sesuai janjinya itu enggak. Cuma penasaran aja gitu loh, jadi dibeli apa tidak kan? Ya, cuma itu aja. Saya telepon, ya bunyinya, telepon yang Anda tuju sedang bersembunyi. Ya, nggak nyambung. Saya SMS nggak dibalas, akhirnya saya teleponlah pembantunya. Mbak, itu ibumu lagi baik-baik saja kan? Sehat toh? Saya cuma takut aja kok dari tadi siang saya telepon nggak diangkat ya. Bu Pendeta, saya mau ngomong sama ibu. Kenapa? Kan tadi siang rumahnya sudah dibeli. Ibu tuh aneh, begitu pulang dari notaris terima bayaran dia bilang, kalau ada yang cari saya, bilang saya ndak ada di rumah. Tutup pintu. Kalau ada yang telepon, bilang saya ndak ada. Itu pasti orang-orang mau minta duit karena tahu rumah saya laku. Janji manusia. Boro-boro beliin rumah 500 juta. 50.000 pun ndak dapat. Janji memang kalau janji manusia itu jangan dimasukin hati. Anak berjanji sama orang tua janji sama anak, enggak usah. Karena banyak pertengkaran terjadi gara-gara janji yang tidak ditepati. Saya berusaha sampai hari ini kalau ada orang janji, saya enggak mau masukin di hati. Cukup masuk di kuping saja, amin. Karena kalau kita masukin hati, nanti kita sakit hati. Makanya muda-muda di sini, ya kalau pacaran, cowoknya kebanyakan janji, itu pret. Ya, banyak janjinya itu biasanya pret. Mending jalani aja, ndak usah janji. Ya, ndak usah janji. Kalau memang mau memberkati, ya berkati daripada berjanji tapi tidak ditepati. Manusia itu mengecewakan. Tapi firman Tuhan berkata, saudara, Tuhan itu bukan manusia yang bisa lupa terhadap janjinya. Tuhan itu Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan berkata di sana demikian saudara. Kita baca bersama 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, bilang kanan kirimu, ingat loh, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Cepat. Ya, ngomong yang benar, lihat matanya. Jangan cuma seadanya aja. Ya. Terutama suami istri, lihat-lihatan. Kenapa? Karena waktu kita berdua suami istri percaya kepada firman Tuhan, maka disitulah letak kekuatan dalam sebuah rumah tangga. Katakan, amin. Saudara, ketika suami istri itu kuat, di dalam firman Tuhan kita percaya firman, tidak usah dengar kanan kiri. Percaya firman Tuhan, maka rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang luar biasa. Jadi firman Tuhan itu menjadi kekuatan loh bagi kita. Waktu kita sungguh-sungguh istri percaya pada firman, suami percaya kepada firman, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Sekalipun keadaan di depan kita terlihat tidak ada apa-apanya. Satu contoh di dalam Alkitab,
kegagalan yang begitu luar biasa terhadap mempercayai janji Tuhan. Ketika Abraham mendapatkan satu janji bahwa dia akan menjadi bapa orang beriman, bapa segala bangsa. Tuhan berkata, Abraham, aku akan memberikan keturunan yang begitu banyak, seperti pasir di laut, seperti bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Abraham dengar janji itu dan dia sungguh-sungguh percaya. Tapi kemudian satu saat istrinya ini imannya tidak kuat. Ya, karena melihat keadaan lalu imannya itu menjadi lemah. Coba kita lihat bersama Kejadian pasal yang ke-16. Ayat yang pertama mulai. Kejadian pasal 16 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian di sana saudara. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah engkau menghampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Sampai di situ dulu. Ketika melihat keadaan di depan mata yang tidak masuk akal logika, Sarai ini berusaha menggoda atau melemahkan iman suaminya. Dia bilang begini, Pak, ya memang si Tuhan bilang kita akan dapat anak. Tapi coba kamu lihat, dia bilang, engkau tahu sendiri. Aku ini sudah menopause, aku sudah mati haid. Tidak mungkin aku bisa memperoleh anak. Makanya dia bilang, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampiri saja budakku, orang Mesir yang bernama Hagar. Saudara, waktu Tuhan memberikan sebuah janji, perhatikan, maka iblis akan berusaha memutarbalikkan janji itu. Tuhan bilang kepada Abram, aku akan memberikan engkau anak yang sangat banyak, titik, tidak ada apapun. Tapi iblis balik kepada Sarai, iblis bilang apa? Engkau tidak mungkin melahirkan anak. Tuhan tidak akan membuat engkau melahirkan anak. Ini kan dua hal yang berbeda toh. Lalu yang lebih gila lagi saudara, Sarai bilang kepada Abram, kamu tiduri saja budakku orang Mesir. Dan saya baca di Alkitab ini yang sangat mengagetkan, di sana Alkitab mencatat dan apa di sana Abram itu mendengarkan perkataan Sarai. Ya, saya berharap di Alkitab itu ditulis begini, ketika Sarai berkata, Abram tidurilah hambaku Hagar, lalu Abram bilang, jangan. Ya, karena Tuhan sudah berjanji kepada kita berdua akan punya anak. Ya, lalu besoknya Sarai menggoda lagi Abram untuk tidur dengan hambanya. Harusnya kan begitu sampai 3 atau 4 kali lah ya. Tapi ternyata tidak. Waktu Sarai bilang 1 kali toh, langsung di sini ditatat apa? Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Tumben bapak-bapak ini 1 kali ngomong langsung dengar. Halo bapak-bapak. Ya, biasanya kan bapak-bapak itu kalau diomongin susah toh. Ya, tapi ini kok langsung dengar. Dalam hatinya Abram gini, kenapa enggak dari dulu? Ya, orang Mesir itu cantik saudara. Perempuan Mesir itu tinggi, putih ya. Bodinya bagus, hidungnya mancung. 11-12 sama saya. Kenapa ketawanya mengejek ya? Iya saudara. Ya, makanya Abram itu enggak pikir panjang. Sangat berbahaya ketika suami lemah, istri juga lemah. Maka seringkali ide-ide yang muncul itu hal-hal yang enggak masuk akal. Tapi kan harusnya saling menguatkan. Saya punya sepupu saudara, sepupu ponaan di Kota Palu.
Mereka itu 10 tahun menikah enggak punya anak. Ya, 10 tahun loh. Dan mereka berdua anak Tuhan. Keluarganya yang lain belum percaya sama Yesus. Jadi setiap kali keluarganya datang ditanya, kamu kok belum punya anak? Berdoa dong, minta sama Tuhanmu. 10 tahun saudara. Akhirnya mereka rindu punya anak. Ada teman gerejanya bilang, kamu periksa aja ke dokter langganan saya. Dia bagus ya untuk coba bayi tabung. Mereka periksa, dokternya itu di Makassar, dia di Palu. Periksa, dokter bilang, waktu selesai periksa dokter bilang gini, ini keadaannya sangat bagus. Sel telurnya bagus, yang laki-laki juga bagus. Ini waktu yang tepat kalau mau coba bayi tabung. Ya, teman gerejanya itu coba bayi tabung di situ, dapat 3 langsung dibikin anak kembar. Jadi dokternya bilang, mumpung kamu baik, ayo saya bikinin 3 anak kembar. Langsung jadi 10 tahun udah lahir sekali 3 selesai. Gak usah punya anak lagi, karena umur sudah semakin tua. Waktu mereka tanya, berapa dok? Sekian ratus juta. Mereka kaget, uang dari mana? Nggak punya uang segitu banyak dok. Lalu dia bilang begini, mereka ini tiap malam dengerin mesbah doa. Setiap kali saya berdoa untuk ibu yang pengen punya anak, mereka berdua selalu tumpang tangan di perut istrinya. Lalu dia tanya begini, dok kalau kami nggak bayi tabung, normal aja, dokternya bilang, sangat kecil harapannya, hanya 10%. Tapi kalau bayi tabung 90% jadi. Karena tidak punya uang dan mereka mau beriman, mereka bilang gini, dok terima kasih sarannya, kami ambil yang 10% bersama Tuhan. Saudara harusnya kan begitu toh. Lalu mereka berdoa. Saudara yang luar biasa. 1 bulan kemudian istrinya hamil dan yang lebih mengherankan lagi bayinya kembar 3. Kembar 3 normal. Wow, ya. Akhirnya saudara saya dikabari, Kak terima kasih kami hamil Kak. Ya dia hamil kata istri saya hamil. Waktu udah berapa bulan diperiksa, wah ada 3 embrio di dalamnya. Sekarang anak mereka saudara sudah hampir 1 tahun umurnya, lahir 3. Itu kasus pertama bayi kembar 3 di kota Palu, jadi lahirnya gratis di rumah sakit. Anak mujizat kan. Saya melihat bagaimana Tuhan, kenapa mereka bisa mengalami janji Tuhan? Karena sungguh-sungguh percaya. Tapi Abram waktu dibilang tiduri saja Hagar, langsung yes. Segera. Ya dan akhirnya terjadi sebuah kesalahan fatal. Alkitab berkata, akhirnya Hagar hamil. Dikatakan di sana, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Ia memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Aneh enggak ini perempuan? Ya, dia yang suruh suaminya tidur sama hambanya. Waktu hamil, dia marah suaminya, dia bilang, penghinaan ini kamu yang tanggung jawab. Memang istri itu aneh, iya gak bapak-bapak? Ngomong iya aja gak usah takut, gak usah lihat istri dulu baru iya. Ada bapak-bapak yang saya bilang, istri itu aneh, iya gak bapak-bapak? Lihat istrinya dulu. Ya, makanya bapak-bapak jangan semua yang istri omong itu didengar langsung, ditimbang dulu ini sesuai firman apa enggak. Sering kali ada suami yang tiba-tiba ngamuk sama keluarganya, ngamuk sama mertuanya gara-gara perkataan istri. Ya, terjadi perselisihan gara-gara istri. Makanya istri itu juga harus penuh firman, amin. Ada masalah langsung suntik suaminya loh.
Ya itu loh, keluargamu, mamahmu, akhirnya suaminya ngamuk-ngamuk saudara. Ini banyak terjadi dalam keluarga Kristen nih. Pertengkaran demi pertengkaran akibat istri yang hidup tidak takut akan Tuhan. Ya udah gitu tetap salahin suami kan. Lihat penghinaan ini, kamu loh yang tanggung jawab. Lah yang suruh tidur di pagar siapa? Memang kasihan bapak-bapak itu. Ya seringkali memang bapak-bapak itu menjadi korban. Bapak-bapak bilang amin dong, saya sudah bela loh ini bapak-bapak di sini. Terima kasih kek, ya dukung saya gitu ya. Ya benar ya, mari kita ini hidup takut akan Tuhan istri-istri. Dia bilang penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Loh, malah bawa-bawa nama Tuhan jadi hakim antara saya dan suami. Saudara mari kita berdoa. Di dalam mengarungi rumah tangga pasti akan ada badai, gelombang yang sering kali membuat kita ini meragukan janji Tuhan terjadi. Tapi waktu kita itu berpegang teguh, suami istri kuat dalam firman, cepat atau lambat Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita, amin. Iya. Saya tadi tertarik Pak Victor bilang, biar surga itu turun ke bumi. Apa itu surga saudara? Surga hanya bisa terjadi dalam kehidupan orang yang hidup sungguh-sungguh percaya pada firman Tuhan. Waktu surga turun ke bumi, yang terjadi itu apa? Yang pertama, ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu surga, amin. Ya, waktu kita ini hidup dalam kebenaran, pegang janji Tuhan, maka hidup kita penuh damai sejahtera dan ada sukacita. Jadi walaupun mungkin kita nggak punya uang, tapi ketika ada surga dalam hidup kita, di situ ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Saya dan suami mengalami banyak badai pergumulan di dalam hidup kami berumah tangga saudara. Ya, tapi puji Tuhan pergumulannya bukan yang dicari-cari. Kita ini hidup lurus ikut Tuhan aja masalah itu banyak. Apalagi kalau hidupnya bengkok. Tapi kami bersyukur semua persoalan badai yang kami hadapi itu karena kami belajar menuruti janji dan firman Tuhan dalam hidup kami. Itu luar biasa saudara. Tapi karena kami bertahan dalam firman, percaya pada firman Tuhan, Tuhan menggenapi. Satu hal yang pertama yang sering kali membuat kita tidak percaya pada janji Tuhan yaitu apa? Waktu kita melihat keadaan di depan kita rasanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, yang kita mimpikan. Jangan pernah menyerah. Waktu Sarai melihat keadaannya, dia bilang sama suaminya, kau lihat kan, engkau tahu kan, Tuhan tidak akan memberikan aku melahirkan anak. Jadi buat apa? Apa yang kita harapkan? Orang yang selalu membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya, dia tidak akan pernah melihat janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Tapi waktu kita membebaskan Tuhan bekerja, bagian kita itu cuma taat. Waktu Tuhan berjanji, tangkap, pegang, itu terjadi. Pasti itu terjadi. Katakan, amin. Contoh yang kedua di Alkitab, seseorang yang membatasi Tuhan dengan cara kerjanya, siapa? Naaman adalah seorang perwira, panglima dari negeri Aram. Dia panglima perang dari tentara Aram. Satu kali dia kena kusta saudara. Zaman itu kusta ini penyakit yang tidak ada obat, itu penyakit kutukan. Lalu seorang budaknya berkata kepada istrinya, coba ya Bapak mau nggak pergi ke Israel, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu dia mendengar karena dia sudah mencari kesembuhan, tapi memang kusta tidak ada obatnya pada zaman itu. Karena itu penyakit kutukan. Akhirnya saudara, dia pamit kepada Raja Aram, saya mau pergi ke Israel, mau ngapain? Saya mau pergi berobat. Lalu Raja Aram bilang begini, oke kalau kamu mau pergi, saya bikin surat kuasa, kamu bawa sampaikan kepada Raja Israel. Isi suratnya adalah begini, yang terhormat Raja Israel, Panglima perangku Naaman,
kena kusta dan dia pergi ke Israel untuk mencari kesembuhan. Tolong sembuhkan dia dari penyakit kustanya. Waktu Raja Israel membaca surat itu, dia koyakkan jubahnya, tanda tidak berdaya. Dia bilang, Tuhankah aku? Allahkah aku ini? Sehingga ini Raja Aram mengirim surat dan mengirim panglima perangnya untuk datang ke sini dan untuk aku sembuhkan. Raja Israel berkata, sesungguhnya dia ini cuma cari gara-gara. Dia pasti mau perang lagi dengan Israel. Ketika didengar Elisa, saudara, bahwa Raja Israel mengoyakkan jubahnya. Dia berkata, dia kirim utusan, suruh Naaman datang ke rumahku. Supaya dia tahu bahwa di Israel ada Allah yang hidup, yang sanggup menyembuhkan. Lalu dia datang, saudara. Ketika dia datang, Alkitab berkata, Elisa tidak membuka pintunya. Elisa tidak menemui Naaman. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai ayat 12, saudara. 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman membatasi Tuhan dengan cara berpikirnya. Dia bilang harusnya kan saya bisa sembuh, dia keluar. Doain aku nih, tumpang tangan di atas kepalaku. Lalu berdoa kepada Allahnya, lalu aku sembuh. Saudara, jangan pernah batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Sebab jalan Tuhan bukan jalan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Cara Tuhan bekerja bukan cara kita. Seringkali kita tidak melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Karena kita membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Naaman ini seorang panglima, dia biasanya cuma perintah-perintah anak buah. Kamu bikin begini, kamu bikin begitu. Kesombongannya membuat dia itu juga mau atur Tuhan, mau atur hamba Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan itu punya cara kerjanya sendiri yang berbeda dengan cara kita. Bapak-bapak, mungkin engkau punya banyak pengalaman di bisnis. Tapi jangan pakai pengalaman itu engkau andalkan sebagai kunci kesuksesanmu. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab cara pikir kita itu tidak sama dengan cara pikir Tuhan. Waktu Yusuf dapat mimpi bahwa berkas-berkas gandum itu tunduk menyembah kepada dia. Dia cerita tentang mimpi itu. Waktu dia menceritakan mimpi itu, langsung dia jatuh di dalam pergumulan malapetaka, mau dibunuh sama keluarganya. Tapi 13 tahun kemudian, mimpi itu menjadi kenyataan. Dia menjadi Perdana Menteri yang akhirnya dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan yang besar. Saudara, apa yang sedang engkau pegang janji Tuhan hari ini? Mungkin bagimu hari ini Tuhan rasanya tidak masuk akal. Tapi ingatkan dirimu sendiri. Bilang, ingat Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Waktu kita percaya, waktu kita imani dengan sungguh-sungguh, maka kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terduga cara Tuhan bekerja. Saya percaya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan berharap, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama saudara, kita nyanyi pujian Ku Kagumi Caramu. Katakan pada Tuhan, sungguh-sungguh kita kagum cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan.
mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Amin Tuhan. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak batas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas Tuhan. Amin. Kasih-Mu Kami tahu tak terbatas, tak terduga jalan. juga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas Tuhan. Mari imani saudara, percaya dan katakan Tuhan tidak terbatas, tidak terduga. Kami percaya Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembah. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus.